Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Kali ini judulnya adalah kabar atau kondisi si dia. Seseorang yang kalian pikirkan, ya. Silakan difikirkan, difokuskan untuk seseorang yang kalian ingin tahu kondisi atau keadaannya sekarang, kabar dia, ya, saat ini. Oke. Kembali masuk ke dalam general reading. Jadi ini pembacaan umum, ya. Energi banyak orang belum tentu bisa resonate untuk semuanya, ya, dan energi kartu tarot yang saya bacakan ini bisa vice versa atau terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Bacaan saya sifatnya timeless, tidak berbatas waktu, sehingga kapanpun kalian menonton atau menemukan video saya, mungkin memang energi kalian yang tertarik ke video ini untuk ditonton, ya, karena di dalamnya ada pencerahan atau mungkin pesan alam semesta yang dikhususkan untuk kalian. Oke, kita lihat terlebih dahulu, ya, sosoknya seperti apa atau kisah kalian seperti apa dengan kartu ini, love. Ini kisah cinta, teman-teman. Oke, saya akan ambil 5 untuk mengetahui kisah di antara kalian atau siapa sih seseorang yang kalian fokuskan. Dan pastikan seseorang yang kalian fokuskan itu sesuai dengan bacaan di sini, bacaan kartu yang di sini, ya. Kalau tidak berarti ini bukan bacaan untuk kalian, bukan video untuk kalian. Oke? Karena sekali lagi ini general, ya, pembacaan umum untuk banyak orang. Untuk yang ingin dibacakan secara pribadi, permasalahan pribadi, personal, ya, bisa personal reading di saya, semuanya berbayar. Dengan video call saya mengutamakan interaksi live langsung dengan saya, bukan melalui chat atau mungkin voice note. Semuanya berbayar 100.000 per 20 menit. Tapi khusus untuk orang-orang yang serius dan membutuhkan, ya. Silakan ketik daftar, kemudian kirimkan ke nomor WA yang sudah saya cantumkan di setiap deskripsi video-video saya di YouTube. Nanti akan dibalas oleh admin. Untuk formulir dan lain sebagainya silakan diisi, ya, dilengkapi persyaratannya, nanti akan diberikan jadwalnya. Oke, jelas ya. Khusus untuk yang membutuhkan saja, ya. Kalau yang iseng nggak usah, sudah, ya. Nggak usah. Sudah saya beritahu tarifnya, sudah saya beritahu, ya. Oke. Sudah ada 5, kita lihat siapa sih orang ini. Oke. Orang ini bisa jadi energinya adalah soulmate. Yang jelas ini hubungan cinta. Oke. Hati kalian terkunci oleh orang ini, ya. Ada beberapa yang merasa terkungkung dengan hubungan ini, ya. Padahal ingin bertumbuh tapi nggak bisa, ya, karena terhambat dengan hubungan ini. Berarti hubungan ini menghambat, ya. Oke. Kemudian menghambat tapi kalian tidak bisa melepaskan diri karena di sini seperti ini, gembok dan kunci, ya. Kalian seperti pasangan gembok dan kunci. Kalau nggak ada gemboknya, nggak ada kuncinya, nggak bisa kebuka hatinya tetap kepada dia. Oke. Healing from heartbreak, ya. Banyak hal yang sifatnya menyakitkan. Hubungannya banyak yang toksik, sementara kalian melepaskan diri nggak bisa. Oke. Karena di sini dia selalu meyakinkan kalian bahwa untuk tetap di hubungan ini, jangan tinggalkan daku dan lain sebagainya, ya. Selain itu juga memang secara batin kalian selalu terkoneksi secara jiwa, ya. Seperti selalu terikat, di mana ada banyak memori di antara kalian yang sulit untuk dilupakan, ya. Oke, kalian juga sudah mencoba untuk bertemu dengan teman-teman, moving on, sudah berusaha untuk living in the moment saat ini, untuk having fun, untuk senang-senang, happily single. Jadi berusaha untuk berbahagia dengan diri sendiri, bagaimanapun caranya, mungkin kumpul dengan teman dan lain sebagainya, ya.
seperti itu teman-teman. Kemudian kita lihat di sini. Oke, di sini kisah kalian adalah seperti tadi ya. Lanjutannya ini. Oke. Kalian merasa ada one-sided relationship, seperti cinta bertepuk sebelah tangan, tapi ya gimana ya? Oke. Di sini sebenarnya ada beberapa dari kalian yang sudah sebenarnya merasakan bahwa saya itu tulus ya, tapi tidak dihargai. Kemudian ada juga beberapa yang memang sudah memutuskan untuk udah saya sudah nggak kuat, ini harus diakhiri, atau dia yang seperti itu ya. Ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan ya. Kalau untuk yang ditinggalkan di sini memang seperti gambling ya, hand of card. Di sini take a chance atau risk ya. Jadi ada pilihan bahwa udah saya mau melangkah saja meninggalkan dia, walaupun passion saya ya, perasaan saya masih besar, tapi saya harus meninggalkan. Saya harus menyelamatkan diri saya sendiri. Saya ingin menggapai kebahagiaan saya sendiri. Kisahnya seperti itu. Kalau kisahnya memang seperti itu. Kalau orangnya, kita belum ketemu orangnya. Coba kita lihat ya, orangnya seperti apa. Orangnya. Kita lihat. Gimana sih si dia ini? Oke, sekali lagi pastikan kalian masuk ke dalam kisah yang sudah terbaca tadi. Kalau tidak berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Jangan dipas-pasin, nanti salah pilih bacaan. Sudah overthinking, sudah kepikiran, ya. Sudah berpersepsi, asumsi. Tapi ini ternyata bukan bacaan untuk kalian. Karena ini adalah general. Oke, terima kasih yang sudah subscribe dan like, comment, share video-video di YouTube saya. Juga yang sudah membunyikan loncengnya, notifikasi. Oke, kalau untuk yang di Instagram juga yang ada di TikTok itu hanya cuplikan, potongan-potongan dari video full saya yang ada di YouTube. Ya, durasi yang di YouTube itu sekitar 30 menitan lebih ya, kurang lebih segitu. Terus yang di TikTok itu hanya potongan-potongannya saja dan maksimal 10 menit. Memang durasi yang paling maksimal di TikTok itu 10 menit. Oke. Oke, saya mintanya 5. Oke, ini nggak terbuka ya. Oke, nggak terbuka ya. Jadi cuma 5. Jadi kalau saran saya tonton yang selengkapnya di YouTube supaya kalian paham benar, nggak sepotong-sepotong, nanti salah persepsi, ya, oke? Oke, di sini Ace of Cup, Page of Wands, ya. Di sini adalah orang-orang yang sebenarnya orang ini energik, tapi sedikit childish, ya. Kemudian kalau soal optimisme dalam hubungan, komunikasi itu baik sebenarnya ya. Tapi orang ini tipikal orang yang apa ya? Dengan hal-hal baru seperti ilmu baru, sesuatu yang baru yang sifatnya itu menyenangkan, dia itu ya suka gitu. Jadi orang ini kalau dibilang mudah tergoda secara sungguh-sungguh enggak. Cuman kalau ada satu tantangan dia juga nggak tahan sama tantangan itu ya. Seperti tertantang gitu. Ini orang yang suka happy-happy ya. Kemudian orangnya itu maaf kalau dia itu walaupun dia itu sosok yang maskulin atau mungkin laki-laki. Tapi ini orang yang suka kepo dan suka gosip. Suka ngomong gitu, kemudian suka yang berbau berita-berita gitu ya, infotainment itu suka ya, tapi tidak selalu. Oke. Kemudian di sini Ace of Cup. Oke. Orang ini sekali lagi saya bilang suka sesuatu yang baru ya, mudah bosan saya bilang ya, sehingga orang ini akan senang ya, kayak anak kecil yang kalau dikasih mainan baru pasti senang. Jadi kalau yang
apa ya, kalau yang sudah lama, sudah menjadi rutinitas atau apa ya, orangnya udah bosen ya, stagnan gitu, gitu-gitu aja nggak ada sensasinya, dia kurang tertantang. Nah, oke, lanjut ya. Begitu pula dengan hubungan, dengan komunikasi ya. Kalau komunikasi itu bisa membuat dia itu uh, selalu ada energi baru ya, bukan itu aja monoton. Nah, ini orang yang nggak suka sesuatu hal yang monoton. Oke, lanjut ya. Di sini sebenarnya orangnya penuh cinta ya. Kalau soal perasaan itu orang yang penuh kasih, saya bilang. Kemudian di sini ada strength dan di sebelahnya ada Three of Pentacle. Orang ini sebenarnya enak, ya enak asik gitu. Orangnya itu kalau diajak kerjasama, entah itu sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai kakak, sebagai adik, itu enak. Orangnya itu nyambung kalau sama kalian, ya. Itulah yang membuat koneksi batin di antara kalian seperti yang saya bilang di awal, ya. Seperti ada terkoneksi secara soulmate, ya. Tapi itu hanya istilah lah. Apa artinya istilah tanpa solusi, ya kan? Jadi apapun hubungan kalian, koneksi jiwanya, mau twin flame, mau karmic, mau soulmate, yang penting solusinya. Konsepnya itu nggak penting. Yang penting bagaimana kalian bisa bahagia, kalian bisa mendapatkan orang-orang yang dalam hubungan bisa membuat bahagia, saling membahagiakan, kan itu ya. Bukan kalau karmik kemudian mau diapakan? Ya harus ada solusinya juga. Kita diberikan akal pikiran untuk menjaga diri kita, kebahagiaan kita, mewujudkan kebahagiaan kita, bukan hanya terpaku dengan istilah atau mungkin penamaan terhadap satu koneksi, itu kan? Ya. Oke, lanjut. Di sini Four of Swords ya. Dan di sini Chariot. Ya. Orang ini kadang hilang, kadang datang ya. Ngilangnya bisa kalau sword ini kan terkait dengan pemikiran ya. Walaupun dia itu nggak semata-mata secara fisik itu ngilang gitu ya. Ya kalau ngilang beneran ya. Kalau nggak diculik ya ya demit, berarti kalau ngilang tiba-tiba enggak. Tapi orang ini sering menarik diri, ya kan? Kadang-kadang kalau lelah dengan pikiran, dia akan relaksasi dari komunikasi, ya, dari untuk pikirannya, ya, untuk nyaman dulu dengan diri sendiri. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau saya bilang orang ini sering menghindari masalah dan mudah bosan dengan situasi yang itu-itu saja. Seperti itu, ya. Dan kalau memang ada maunya, orang ini gencar. Ya, bukan hanya ada maunya ya. Kalau pas hatinya enak ya, moodnya bagus, dia akan datang ya. Terkadang dia datang walaupun setelah bikin masalah, kayak nggak punya salah. Kecuali kalau kita mengingatkan. Repotnya lagi, tipikal ini, orang ini adalah kalau setelah kemudian bikin perkara ya, atau mungkin ngilang, setelah datang seperti nggak ada apa-apa ya, pasang tampang tanpa dosa, tapi kalau ditanya-tanya memicu dia untuk jadi ilfil, kemudian bisa ngilang lagi. Kan repot yang menghadapi orang ini. Nah, ini orangnya ya. Oke, apakah ya orang yang kalian pikirkan itu seperti ini? Ya, kalau tidak berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Ya, sekali lagi sering saya ingatkan. Oke, kita lihat inisialnya untuk tambahan saja ya. Jadi bacaan saya bukan tergantung inisial saja, tapi tergantung dari kartu. Inisial dan zodiak hanya tambahan. Saya bacakan terlebih dahulu untuk zodiaknya dari sunnya saja. Moon, rising, Venusnya nggak saya baca ya. Dari tanggal lahir saja dan itu tidak valid. Ya, hanya tambahan. The Chariot di sini itu Cancer, Pisces, Scorpio ya, lumayan. Leo, Aries, Sagittarius ada. Kemudian semua ada teman-teman. Di sini Swords-nya juga ada, Gemini, Libra, Aquarius ya. Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Taurus, ada semua ya, rata. Oke, semua ada, nggak ada yang mana yang lebih kuat, nggak ada ya, sama aja ya, sama aja. Oke, kita lihat inisialnya. Ini bisa inisial dia, inisial kalian ya, nama depan, nama tengah, nama belakang, nama panggilan, nama kesayangan atau nama apapun. Oke, saya kira cukup. LC. Ya. Fun.
Akhir-akhir ini Q sering ikut ya. Komarudin. Oke, LCFONTIZJPQ ya. Oke. Silakan disesuaikan, kemudian kita lihat ya kondisi dia saat ini seperti apa, kabar dia apa yang harus ada kabar apa ya dia saat ini, hari ini ya. Kita lihat ini aja. Bentar. Oke. Gimana kabar kalian yang sedang healing? Sudah sampai mana healingnya? Bisa ditulis di komentar. Saya sering baca komentarnya kok, cuman untuk membalas saya belum bisa ya, terlalu banyak. Dan admin saya hanya mengurusi untuk pendaftaran sama urusan lainnya, editing ya, ngurusin TikTok. Oke, lanjut. Kondisi dia saat ini, kabar dia, keadaan dia seperti apa? Terlalu banyak ya. Mohon maaf untuk kalian yang baru saja gabung ya. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, salam kenal dari saya Julia Hakim ya. Dari Kota Malang, Jawa Timur. Mohon maaf kalau yang tidak biasa, saya ambil kartunya juga tidak acak ya, random seperti ini, bukan. Saya punya konsep pembacaan menunggu yang jatuh atau yang jumping atau yang terbuka sendiri seperti ini ya. Dan bacaan saya sifatnya lebih banyak pencerahan, afirmasi positif daripada ramalan-ramalan yang membuat kalian halu atau mungkin bukan membuat halu ya, apa ya? Ya seakan-akan saya pintar menerawang dan enggak. Dan bacaan saya tetap ya, saya selalu sampaikan tidak keluar dari jalur keimanan ya, dimana tidak keluar dari apa yang namanya kapasitas kita sebagai manusia ya. Tidak menerawang hal-hal yang belum terjadi, akan terjadi ke depannya atau nantinya bagaimana, saya tidak mau ya. Sama hal yang berbau jodoh. Apakah dia jodoh saya? Enggak, saya nggak mungkin bahas itu. Karena ya, kalau kalian tahu, kalian punya iman, pasti mengimani ya, yang namanya jodoh maut rezeki itu punyanya Tuhan, bukan punya manusia dan bisa dilihat ya. Kalau ada yang bisa monggo lah silakan. Kalau saya nggak mau ya. Bisa nggak bisa udahlah, nggak usah lihat yang gitu-gitulah. Nanti Tuhan marah, itu urusannya Tuhan, nggak usah ikut campur. Oke. Jadi untuk kalian yang ingin tahu tentang nanti jodoh saya siapa, bukan di saya ya, atau mungkin kedepannya ini akan terjadi seperti apa, hubungan saya selanjutnya bagaimana, yombo ya, saya pasti bilang nggak tahu saya ya, karena saya nggak mau membacakan gitu. Hubungan saya ini sebenarnya gimana lo yombo ya, yang menjalani siapa ya nggak tahu gitu loh. Jadi jangan dikira saya itu dukun ya, atau paranormal yang bisa ngarang-ngarang cerita sesuai yang kalian inginkan supaya kalian senang bayar terus ke saya, enggak. Justru yang terlalu sering baca di saya mungkin akan saya tolak. Coba yang sering saya tolak banyak kok, bisa tulis di komentar. Belum waktunya, sudah terlalu sering baca di saya. Karena tujuan saya bukan sering baca di saya, bayar di saya, tapi setelah baca di saya kalau perlu sekali saja tapi sudah paham dan tahu apa yang harus dilakukan dan menjadi pribadi yang lebih baik ya. Bukan supaya terus ke saya, enggak ya. Bosen rek. enggak, bukan bosen. Tapi ayolah, ngapain sih buang-buang uang hanya untuk baca tarot gitu loh. Tanpa membuat kalian menjadi lebih baik gitu loh. Hanya pingin kepo, penasaran saja. Tapi tanpa solusi, tanpa ada sesuatu yang positif. Untuk apa? Mending buat nraktir teman atau sodako, ya kan? Oke lanjut. Dia hari ini sedang sakit hati. Waduh, bebannya sangat berat. Oh, kenapa Mbak Yu? Kenapa Mas Bro? Ya, coba kita lihat.
Kenapa dia bebannya sangat berat? Waduh, terkait dengan duit. Oke. Terkait dengan kerjasama. Oke. Terkait dengan seseorang yang punya yang apa ya? Di sini adalah seseorang yang mungkin bos, mungkin ya, pokoknya orang ini ya, orang ini ada sosok ya, ada sosok ya, yang mempengaruhi dia hari ini, saat ini, itu adalah seorang sosok feminin ya, bisa dibilang sosialita ya, kalau secara performanya bagus ya, penuh pesona, glamor, anggun, ramah, cinta, karismatik ya, mapan mungkin ya, cantik seperti itu ya, mungkin seperti itu ya. Cantik nggak relatif ya, cantik itu relatif, tapi di sini adalah orang-orang yang punya power ya. Bisa ibu ya, bisa bapak, tapi yang energinya feminin, bapak yang mengayomi ya, ada energi femininnya lebih kuat di sini ya. Orang ini punya power dan mungkin kalau terkait dengan Three of Wands ya, kalau memang kalian ya, kalian adalah sosok yang ini ya, dan kalian terpisah jarak dengan orang ini ya, dia sedih. Itu. Ya, karena umum saya baca semua skenarionya ya, kemungkinannya ya, sesuai dengan arti, nggak ngelantur, tapi makanya saya pakai banyak kartu. Oke, lanjut. Di sini kalau memang dia tidak terpisah jarak dengan kalian ya. Kemudian di sini ada yang ini loh. Ada yang menanti dia ya, menanti dia. Itu skenario kedua. Kemudian tapi di sini menunggu duit ya, menunggu duit. Kalau mau ketemuan ini nunggu duit, ya kondisinya. Ya. Tapi di sini juga ada yang kalau memang dia ini sedang menjauh, ya, sedang menjauh dari kalian, ya. Dia ini intip-intip loh, ya. Bisa jadi stalking, ya, menahan keinginan untuk ingin tahu dan kepo tentang kalian, ngintip-ngintip. Ya, mungkin memantau dari jauh ya. Kalau memang ini sudah tidak bersama kalian ya, dia itu kepingin ketemu kalian, padahal niatnya move on ya. Kemudian dia masih memantau-mantau sekiranya saya datang lagi, atau mungkin hubungannya lagi nggak baik-baik aja ya, sedang jeda, dia mau kembali ke kalian tapi masih mikir. Nah, itu. Dan nggak ingin lihat yang konflik-konflik yang sebelumnya. Kalau kalian sebelumnya ada konflik kemudian jeda. Nah, seperti itu. Dan di sini, hari ini, dia itu banyak yang namanya berbagi ya. Bisa sama teman-temannya, karena di sini ada High Priestess. Kalau saya lihat, mungkin ini berbagi dengan mungkin keluarganya. Karena ini berbaginya dengan cara yang baik ya. Tapi di sini juga ada yang sifatnya apa ya? Lawan jenis juga ada, lawan jenis ya. Tapi di sini untuk apa ya? Mungkin traktiran ya, berbagi, traktiran, memberikan hadiah ya. Karena dia sedang punya uang, semuanya seperti itu ya. Atau memang sedang ditagih. Karena pada prinsipnya kartu utamanya di sana bottom of the deck-nya berat dan sedih gitu. Atau mungkin bisa begini, saat dia sedih ini, kalau waktu dia punya uang, dia lebih banyak berbagi. Bagus ini ya. Asal ya itu tadi, bukan berbagi sama gebetan. Ya nggak apa-apa sih, gebetannya dia juga. Yang jelas ini untuk berbagi ya. Saat ini dia banyak berbagi ya. Berbagi kalau saya lihat di sini bukan untuk apa ya? Prince of Wands itu Page of Wands ya. Jadi untuk sama ya, untuk yang seperti tadi sama. Ini adalah orang-orang yang suka happy. Kalau saya bilang di sini happy-happy sih ya. Lebih banyak sekarang hari ini dia berbagi atau mengeluarkan uang untuk happy ya. Ada yang sifatnya untuk lawan jenis juga supaya kelihatan mentereng. Ada juga di sini
Dia sedang happy Prince of Wands ya. Untuk mungkin bisnis, karena di sini ada yang sifatnya ide-ide baru ya, atau mungkin tawaran-tawaran atau perjalanan juga ada di sini. Perjalanan, mungkin ada perjalanan juga, ada yang sedang melakukan perjalanan ya. Tapi kalau ditanya dia jalan sama siapa ya? Ini dengan orang-orang yang dia suka ya. Bukan perjalanan yang terpaksa, tapi dengan orang yang dia suka. Di sini banyak Leo ya. Banyak Leo. Banyak Leo, Aries, Sagittarius, tapi banyak Leo. Kemudian ya banyak Leo. Leonya kuat sekali di sini ya. Jadi saat ini dia seperti ini. Kemudian kalau ditanyakan, apakah hari ini dia tidak mengingat saya? Bagaimana perasaan dia terhadap saya? Coba saya lihat ya. Perasaan dia kepada dirimu hari ini seperti apa? Kalau ditanya, dia udah lama, dia beberapa hari nggak komunikasi, mungkin dia perjalanan, ya, mungkin dia sedang sama teman-temannya, dengan circle dia, atau bisa juga dengan keluarganya, ya. Tapi lebih banyak kalau keluarganya mungkin ibunya, ya, lebih banyak energi feminin di sini, dan orang-orang yang dominan di dalam hidupnya, wanita. Kalau dia sudah berumah tangga mungkin istrinya, kalau dia laki-laki, ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Dan di sini soal uang yaitu berbagi, banyak berbagi dengan orang-orang itu, ya. Kemudian yang sifatnya bisnis, saya kira ya ada sih kerjasama. Oke, seperti itu. Oke, lihat ya perasaan dia, terlalu banyak ya. Terlalu banyak perasaan dia kepada dirimu saat ini. Duh, kok mencurangi, Rek? Perasaan dia, ini ada Fox. Sebentar. Fox ini ada kaitannya, sebentar. Kok kamera saya terlalu terang ya? Nah, ini enak, teman-teman. Tadi terlalu terang. Oke, rahasia. Oke. Kalau orang-orang ini adalah orang-orang yang kesepian dan kalian dan sosok yang kalian fokuskan ini adalah orang yang sudah berumah tangga, tapi dia kesepian, ya. Kalau dia tidak menghubungi kalian hari ini, ya, dia sama orang lain, curang, karena dia kesepian, ya. Oke, di sini energi melindungi, di sini book, ya, bisa jadi ini rahasia, ini rumah, house. Coba saya angkat ya. Oke. Bottom of the deck-nya heart, stork, tree, moon, dan lily, ya. Kalau perasaannya masih yang dulunya cinta, hari ini dia agak berubah, agak tidak sekencang biasanya, cuman malam saja dia ingat sama kalian, dan itu sifatnya hasrat, wes ya. Nah, perasaan dengan kalian ya, kalau dia punya ini ya house, dia masuk dalam kalian masuk ke dalam cinta segitiga, dia sudah punya rumah tangga, dia merahasiakan ya, dan dia mencurangi ya, karena dia kesepian, dia butuh seseorang yang melindungi, yang mengayomi atau menyayangi ya. Dia mungkin pergi dengan orang-orang yaitu tadi yang dia kasihi ya. Kalau perasaannya hari ini sebenarnya cinta, sebenarnya memikirkan kalian ya. Tapi kalau kalian masuk ke dalam cinta segitiga, dia merasa ingin mengabaikan saja dulu, karena ini untuk saat ini saya tidak ingin memikirkan itu. Oke. Untuk cintanya hari ini agak berubah ya, hari ini. Energi setiap saat bisa berubah ya. Oke. Tapi saat malam dia berhasrat kepada kalian. Seperti itu teman-teman. Oke. Sekarang pesan alam semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Kita lihat. Oke. Pesan alam semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita kali ini.
Oke, lanjut. Pesan alam semesta, saya ambil 3. 2, nggak apa-apa wis, 2. Simply acts of kindness. Be willing to express love. Oke. Be in the present and dream of the future. Oke. Sarannya adalah pesan alam semesta, simply acts of kindness, ya. Kindness energize you and bring happiness to those around you, ya. Jadi gini, bagikan energi-energi kebaikanmu, ya, kepada dan berikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kalian. Oke. Walaupun mungkin hari ini kalian kepikiran orang ini, saat ini kalian kepikiran orang ini bikin suntuk, ya. Sebisa mungkin untuk menyeimbangkan. Energi itu perlu diseimbangkan, ya. Kalau memang energinya seperti itu, mungkin ada kekecewaan, sakit hati, ya, putus asa atau apapun, kalian harus menyeimbangkannya dengan apa? Berbagi, ya. Dia aja bisa berbagi, ya. Berbagi itu kembalinya kepada kita juga kok, positifnya, ya. Berbagi kalau memang kalian nggak punya uang, ya, walaupun punya uang apapun, ya, di sini bagikan segala macam kebaikan, ya, kebaikan dan kebahagiaan. Nggak punya duit, bagikan kebahagiaan, minimal senyum kepada orang-orang di sekitar kalian. Supaya apa? Ya, supaya kembali kepada kalian hal-hal yang sifatnya positif, kebaikan juga. Dan itu sifatnya berlipat ganda. Gak punya uang, tenaga. Gak punya tenaga, doa. Ya, minimal senyum. Seperti yang saya bilang. Oke, lanjut ya. Be willing to express love, ya. Express love to receive love, ya. Jadi begini. Kalau kalian ingin dicintai, ya, oleh siapapun, bukan hanya orang ini. Mungkin ini memang dalam hubungan cinta, ya. Ekspresikan cinta. Apa harus selalu kepada dia? Tidak. Kepada orang tua, kepada orang sekitar kita, orang-orang yang memang sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita. Ekspresikan, bukan hanya dipendam dalam hati. Walaupun tidak dikatakan dengan lisan, I love you, ya. Aku cinta kamu, aku tresno sliramu, ya. Tapi dalam bentuk sikap yang nyata, ya, tindakan nyata, ya. Supaya apa? Gitu, kebaikan itu akan kembali kepada kalian, ya. Lanjut, be in the present and dream of the future. When we dream, everything is possible. Jadi gini, kalau ada yang tanya, orang ini hari ini nggak ngabarin, apakah saya harus menunggu? Ya tunggu aja, baru sehari kok, ya kan? Bu ya yang sabar, ya. Memang sih terkadang kalau kita memikirkan setiap detik, setiap waktu, setiap hari itu bisa saja dia berubah. Yang bisa berubah, yang dulunya mencintai saya, hari ini bisa tergoda dengan orang lain, bisa. Tapi ngapain pikiran-pikiran yang kayak gitu, ya? Itu meracuni energi kalian, ya. Jadi nggak positif. Kalau nggak positif, ya itu lagi. Kalian terracuni dengan apa? Dengan pikiran kalian sendiri. Kan rugi. Ngapain? Kok pusing sendiri? Gitu loh. Ya, jadi di sini juga dibilang bahwa dikatakan bahwa be in the present, ya. Kalaupun memang dengan orang ini ada hal-hal yang sifatnya yang sudah berlalu, ya, masa-masa sebelumnya itu nggak menyenangkan atau mungkin ada trauma. Oh dia pernah selingkuh soalnya, kan saya jadi khawatir. Nggak usah mikir kayak gitu. Be in the present. Hiduplah untuk saat ini, bukan di yang dulu-dulu. Karena kalau hidup di masa yang dulu, ya sudah berkutat di situ, kalian nggak akan pernah maju. Sementara hubungan, ya, hidup kalian pun juga maju, bukan tetap, ya. Memang kalau dibilang setiap saat orang bisa berubah, ya. Kalian pun juga bisa seperti itu kok. Dan jangan lupa yang merubahnya kadang-kadang bukan kemauan sendiri, tapi memang Tuhan yang menghendakinya berubah, ya. Kemudian gini, when we dream everything is possible, ya. Jadi kalau kamu yang membayangkan atau mungkin memikirkan yang positif-positif, ya,
Itu bisa saja terjadi. Begitu pula kalau kalian berpikiran yang negatif, ya. Seperti prasangka buruk atau suudzon yang saya bilang tadi, ya. Jangan-jangan dia begini, bisa terjadi loh, Rek, ya. Jadi kalian harus ini ya. Kalau kita punya satu mimpi, dream di sini ya. Mimpi yang baik, atau mungkin mimpi itu bukan terus tidur ngimpi ya. Maksudnya keinginan atau harapan atau cita-cita ya, angan-angan ya. Untuk sesuatu yang baik ya, itu bisa diwujudkan kok, bisa terwujud. Untuk terwujudnya tergantung usaha kalian, restunya Tuhan, ya kan, banyak hal. Tapi paling tidak kan ada usahanya. Bukan pasrah artinya tidak melakukan apa-apa tapi harapannya tinggi. Nah, karena di sini banyak yang seperti itu. Begitu pula dengan tidak terjadi apa-apa tapi overthinking, memikirkan yang tidak-tidak. Itu pun juga bisa terjadi loh teman-teman. Ya, jadi kadang-kadang kita kalau memikirkan jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu, itu bisa terjadi. Begitu pula dengan kalau kita ini punya pikiran, ya apapun yang terjadi, ya apapun yang terjadi, nanti ada saatnya kalian pada titik apapun yang terjadi di depan, ya. Yang di depan atau sekarang, ini memang takdirnya Tuhan yang diberikan kepada saya. Dan ini sebenarnya yang terbaik, cuman kita belum tahu sisi baiknya di mana. Kadang-kadang kita melihatnya dari sisi yang negatif dulu ya, tanpa mau belajar. Ya, itu. Oke, teman-teman. Jadi, be in the present and dream of the future. Boleh mimpi untuk masa depan. Tapi nggak perlu dilihat dari tarot juga. Nggak perlu diterawang dengan dukun juga, nggak perlu, ngapain gitu. Kalau kalian sudah yakin, nggak apa-apa bunda kan untuk waspada, nggak perlu, Wesa, nggak perlu, ngapain, lapo, gitu loh. Kayak yang kalau sudah gitu, enggak kok saya beriman dan saya hanya percaya kepada Tuhan. Kalau percaya sama Tuhan, ya, nggak akan meramal, ya. Sekali lagi saya pun juga nggak meramal, saya membaca kartu, tolong dibedakan, ya. Dan kartu tidak 100% benar. Saya hanya membaca artinya. Sesuai dengan konsep pembacaan yang saya pelajari dari tahun 2009. Itu aja. Ya, sama intuisi, sama jam terbang. Ya, itu. Kalau dipikir tarot reader itu sakti, ya bisa menerawang, digoroi konrek, dibohongin lah. Ya mungkin ada yang bisa. Tapi untuk apa percaya yang seperti itu gitu, ya. Jadi saya di sini tidak mendiskreditkan atau anukan tarot reader yang lain ya. Semua orang berhak menampilkan tayangan-tayangan. Cuman kalau yang di saya ya, saya tidak menjanjikan apapun. Saya nggak mau gombal. Nggak mau membuat kalian itu seperti seakan-akan bacaan saya itu benar. Nggak. Jangan percaya sama bacaan saya. Justru saya bilang seperti itu. Tapi percaya kepada Tuhan ya. Mohon petunjuknya sama Tuhan ya. Untuk yang terjadi di depan itu pasti yang terbaik. Oke? Harus yakin itu. Ya. Selamat healing yang belum selesai healingnya. Yang sudah healing saya berikan selamat. Ya. Selamat dan sukses. Kebaikan akan banyak datang kepada kalian. Yakin. Ya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin kali ini nggak resonate. Kalian bisa tonton video-video saya yang lainnya di YouTube. Di sana banyak judul-judul yang bisa kalian tonton. Ya. Mungkin di sana akan lebih resonate daripada yang kali ini. Terima kasih banyak, jangan lupa di subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.